Oke, Nah, jadi langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Mas misal Iqbal, untuk bisa sosialisasi ya. Nah, jadi ketika kita ingin mau mempublikasikan artikel kita, biasanya kita memiliki beberapa standar gitu atau kebutuhan atau tujuan gitu ya. Nah, saya ingin memperkenalkan beberapa portal-portal atau database bagaimana cara kita bisa memilih jurnal sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, salah satunya di sini adalah portal Sinta ya. Jadi Sinta itu adalah portal indexing jurnal atau database untuk jurnal nasional yang sudah terakreditasi oleh Arjuna ya. Jadi Arjuna itu adalah sistem objektif yang mengukur standar mutu jurnal gitu ya. Nah, Sinta ini dikelola oleh Kemendikbud. Nah, biasanya standar-standar jurnal di Sinta itu dibutuhkan oleh peneliti, oleh mungkin bisa dosen gitu ya, yang membutuhkan atau angka kredit yang mungkin harus dicapai oleh seorang dosen dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan juga jabatan ya. Nah, selanjutnya ada beberapa portal lagi, yaitu adalah Garuda gitu ya. Jadi Garuda ini adalah Garba Rujukan Digital. Jadi salah satu portal yang memuat referensi ilmiah yang biasanya wajib memiliki ISSN atau ESSN ya. Jadi ISSN itu adalah International Standard Serial Number ya. Jadi nomor unik yang digunakan untuk mengidentifikasi terbitan berkala, baik itu terbitan media cetak maupun elektronik ya. Nah, biasanya mahasiswa atau guru itu membutuhkan publikasi ilmiah yang biasanya dengan syarat untuk tugas akhir atau prasyarat tugas-tugas di perguruan tinggi atau persyaratan nilai guru itu cukup dengan jurnal yang sudah memiliki ISSN saja tanpa perlu peringkat nasional seperti itu ya. Jadi ini ada dua alternatif, sebenarnya ada beberapa alternatif gitu ya, tetapi hari ini kita fokus kepada jurnal nasional saja. Kalau nanti mau sharing di jurnal internasional boleh ya, tapi nanti. Tetapi fokus kita kali ini adalah memilih yang jurnal nasional gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan gitu ya fitur-fitur yang ada pada portal Sinta untuk memilih jurnal gitu ya. Nah, jadi jurnal di sini kita tinggal klik aja ya, masuk di web. Mungkin linknya bisa dikasihkan Mas Iqbal di kolom chat ya. Nanti bisa dibantu sekalian teman-teman bisa praktek gitu ya, bagaimana cara menggunakan portal Sinta ini ya. Di portal Sinta ini, kalau kita mau mencari jurnal, tinggal klik search, kemudian kita klik jurnal ya. Nah, di portal Sinta ini memiliki beberapa peringkat ya, ada peringkat 1 sampai peringkat 6 ya. Jadi peringkat ini juga yang akan mempengaruhi kriteria dari pemilihan artikelnya ya. Jadi semakin tinggi peringkatnya, maka bisa jadi kriteria-kriteria untuk publikasi naskahnya itu juga akan semakin tinggi juga kriterianya gitu ya. Sehingga kita perlu mempertimbangkan kelayakan naskah kita sebelumnya ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita mencermati karakteristik jurnal tersebut ya. Jadi kita perlu tahu karakteristik jurnal tersebut itu seperti apa agar kita bisa mudah untuk publikasi naskah kita gitu ya. Nah, misalnya saja kita tinggal klik dulu ya. Sebelum kita berfokus, kita mau cari bidang yang secara umum, saya mau yang lihat semuanya. Maka Anda bisa langsung aja mencari di bidang keilmuan, misalnya psikologi ya. Kalau kita klik menggunakan kata kunci psikologi, maka akan semua banyak di sini ya. Semua jurnal di bidang keilmuan psikologi akan muncul ya. Tetapi kita mau yang lebih spesifik lagi, misalnya psikologi konseling ya, psikologi pendidikan misalnya ya. Maka kita bisa melihat, oh ternyata hanya ada beberapa satu jurnal, tetapi bisa jadi ini ketidakefektifan kita dalam mencari kata kunci gitu ya. Mungkin Anda mau mencari bimbingan konseling gitu ya. Bimbingan konseling, maka kita akan melihat mulai dari peringkat yang kelima sampai hanya peringkat 5 saja ternyata ya. Kalau mungkin psikologi secara umum
akan secara umum maka akan keluar dari peringkat 1 sampai peringkat 6. Tetapi Anda mau lebih spesifik lagi, wah kalau melihat dari kriterianya semakin tinggi semakin tinggi kriterianya, maka saya mau berfokus sajalah untuk karena saya pemula misalnya ya, maka saya mau berfokus di Sinta 5 saja. Maka tinggal klik Sinta 5, kemudian kita filter jurnal ya, kemudian kita cari kata kunci ya, misalnya psikologi Islam. Psikologi Islam, maka akan muncul ternyata ada 2 jurnal ya, yaitu Psiko Islamika dan Alkolab ya. Nah, di sini kita juga bisa melihat afiliasi jurnal tersebut itu di mana. Kalau Psiko Islamika itu ada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, sedangkan kalau Alkolab ada di UIN Imam Bonjol Padang ya. Mungkin kita lihat klik dulu di sini ya, maka akan muncul beberapa karakteristik profil saja gitu ya. Nanti untuk melihat lebih lanjutnya kita perlu melihat lebih lanjut kepada websitenya ya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat terlebih dahulu ya, sebelum lebih lanjut saya akan menunjukkan di portal Garuda itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi semua jurnal nasional di Indonesia itu wajib masuk di dalam indeksasi atau portal Garuda gitu ya. Jadi portal Garuda ini ada yang terakreditasi Sinta, ada yang belum terakreditasi Sinta yang mungkin hanya memiliki ISSN saja gitu ya. Misalnya intervensi, Anda cukup mencari kata kunci yang tepat gitu ya. Kalau Anda mencari kata kunci yang tepat, maka Anda akan bisa menemukan jurnal yang sesuai Anda butuhkan gitu ya. Misalnya jurnal intervensi, maka akan muncul beberapa jurnal. Contohnya kita klik ya, jurnal intervensi psikologi, maka akan muncul di sini profilnya detail gitu ya. Mulai dari oh ternyata jurnal ini sudah terakreditasi Sinta dengan peringkat 3 ya. Kemudian kalau kita mau lebih lanjut, kita bisa langsung mengunjungi websitenya, ya. Kemudian kita juga bisa melihat profilnya, ya, profil secara gambaran singkatnya. Tetapi kalau di sini tidak lengkap, gitu ya. Nah, kemudian Anda juga bisa menggunakan kata kunci berbahasa Inggris karena jurnal nasional itu tidak selalu menggunakan kata kunci berbahasa Indonesia, tetapi juga menggunakan berbahasa Inggris. Jadi cari kata kunci bisa menggunakan psikologi bahasa Indonesia atau psikologi di berbahasa Inggris seperti itu ya. Kalau di berbahasa Inggris maka akan muncul salah satu jurnal kita ya, yaitu adalah Journal of Indonesian Psychology Science ya. Ini sambil saya memperkenalkan jurnal di Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ya. Nah, jurnal ini masih sedang persiapan proses akreditasi, tetapi jurnal ini sudah memiliki ISSN saja ya. Nah, selanjutnya ketika Anda ingin mencari lebih lanjut tentang karakteristik dari jurnal ini, maka Anda harus melihat di bagian homepage ya. Sama dengan di bagian Sinta itu adalah website-nya. Selanjutnya setelah kita sekiranya menemukan satu, maka kita akan ingin melihat lebih lanjut gitu ya, bagaimana sih karakteristik dari jurnal ini ya. Misalnya kita melihat di bagian websitenya, maka akan muncul beberapa fitur ya. Ada beberapa fitur yang sederhana, ada beberapa fitur yang mudah untuk dicari, ada juga yang sulit untuk kita cari. Nah, maka yang sebenarnya yang perlu kita baca lebih awal itu adalah di bagian home gitu ya. Di bagian home itu ada beberapa jurnal yang memberikan secara detail informasinya, ada juga yang tidak detail gitu ya. Sehingga kalau yang tidak detail, maka kita harus mencermati itu di bagian about ya, di bagian tentang ya, karena biasanya author itu tidak mencari di bagian about, tetapi mencari di bagian sidebar ini ya, sidebar yang ini. Kalau sidebarnya sedikit, tidak memberikan informasi yang detail, maka author akan kesulitan mencari karakteristik dari jurnal ini, gitu ya. Nah, kalau dilihat dari depan, ternyata sudah terlihat bahwa frekuensi terbitan jurnal ini adalah 1 tahun 2 kali, yaitu di bulan Juni dan juga di bulan Desember. Kemudian kita mau melihat indeksasi, oh berarti jurnal ini sudah terindeksasi Garuda atau Google gitu ya, atau Google Scholar gitu ya. Nah, selanjutnya setelah itu kita melihat di bagian about, maka di sini akan lebih detail, kita bisa melihat informasi yang ada di jurnal tersebut ya. Biasanya fokus and scope itu sudah ada di bagian
kanan atau kiri sidebar jurnal ya. Kita nanti bisa ngekliknya melalui About juga bisa, di bagian Focus and Scope, kemudian atau di bagian sidebar, di sebelah kanan atau di sebelah kiri jurnal ya. Nah, kita tinggal klik Focus dan Scope-nya ya. Kita harus memastikan dulu apakah naskah kita atau jurnal ini itu sesuai dengan bidang keilmuan ya, sesuai dengan sub bidang keilmuan kita ya. Nah, kalau di sini fokus and scope-nya masih secara umum ya. Jadi dari psikologi sosial Anda bisa masuk, psikologi pendidikan, psikologi bio. Ada juga beberapa jurnal itu yang dia lebih spesifik seperti jurnal intervensi tadi ya. Jadi dia hanya menerima naskah-naskah di bidang intervensi saja, intervensi psikologi saja. Atau misalnya di bagian konseling gitu ya, bimbingan dan konseling, maka dia hanya akan menerima naskah yang di bidang konseling. Kalau di luar dari bidang konseling, dia pasti akan ditolak gitu ya. Maka ini Anda harus mencermati. Nah, biasanya di dalam jurnal ini ada menggunakan istilah focus and scope, ada juga yang menggunakan istilah aim and scope gitu ya. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita cermati? Yang perlu kita cermati adalah berapa frekuensi terbitannya ya. Karena ini akan mempengaruhi kebutuhan kita, target kita mau publikasi itu kapan gitu ya. Jadi semakin tinggi frekuensi publikasi dalam 1 tahun itu akan semakin cepat ya publikasinya, tetapi bukan langsung tanpa proses review, pasti menggunakan proses review gitu ya. Nah, kalau kita klik di bagian About, mungkin tidak akan muncul di bagian sidebar, sehingga kita harus melihat lagi di bagian About, di bagian Publication Frequency. Ya. Biasanya juga ada di bagian Home tadi ya. Oh ternyata jurnal ini terbit 1 tahun 2 kali di bulan Juli dan juga di bulan Desember gitu ya. Ada juga yang beberapa jurnal itu yang menerbitkan 1 tahun 4 kali, 1 tahun 3 kali, itu ada gitu ya. Nah, kalau ini adalah 1 tahun 2 kali. Nah, kita perlu mempertimbangkan lagi lebih lanjut. Kira-kira kalau 1 tahun 2 kali, berapa lama proses terbitnya itu berapa lama ya? Maka perlu kita melihat di bagian proses review atau lebih cepatnya kita bisa melihat di artikelnya langsung gitu ya. Misalnya kalau di jurnal Psikoislamika, ini muncul ya, slide pindah slide-nya muncul? Muncul. Oke. Bentar ya, ini kendala sinyal gitu ya. Nah, nanti kita bisa mencermati. Nah, jadi autor itu jarang mencermati hal ini sehingga dia submit naskah setelah melihat dari fokus and scope tidak mempertimbangkan berapa lama proses publikasinya gitu ya. Jadi semakin lama proses publikasinya maka juga akan semakin lama gitu ya kriteria kita untuk bisa diterima atau bisa dipublikasikan gitu ya. Maka kita cukup melihat satu artikel yang dipublikasikan di jurnal ini misalnya ya. Kita tinggal klik di bagian PDF-nya, kemudian kita klik bagian bawah, bagian teksnya kita cari. Nah, kemudian biasanya akan muncul kolom ini ya, kolom langsung. Ada juga yang kolomnya ini tidak bisa muncul gitu ya, sehingga harus di-download terlebih dahulu. Maka di sini kita cermati ya proses publikasinya itu dia mulai diterima sampai dia dipublikasikan itu berapa lama gitu ya. Oh kalau ini di bulan Juli submitnya kemudian naskah diterimanya di bulan Desember. Jadi bisa sekitar 5 bulan proses publikasi. Oh ternyata itu nggak sesuai target kita gitu. Misalnya seperti itu. Sehingga kita bisa mempertimbangkan oh saya tidak memilih jurnal ini karena jurnal ini lebih lama proses publikasinya gitu ya. Nah, kemudian kita pertimbangkan lagi karena tidak bisa jadi semua artikel itu konsisten 5 bulan itu tidak ya. Ada beberapa mungkin yang artikel dalam satu terbitannya itu 3 bulan, 4 bulan seperti itu. Sehingga Anda harus mencermati lagi gitu ya. Artikelnya misalnya saya melihat ini yang kedua, ini berapa lama proses publikasinya? Apakah sama gitu ya, 5 bulan atau 6 bulan? Oke, ini bulan Mei ya, di bulan September. Jadi ini mungkin lebih lama gitu ya. Jadi dia masuk diterimanya bulan Mei, ternyata publikasinya bulan Desember, ini bisa jadi beberapa bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan gitu ya. Jadi
tidak tergantung kekonsistenan. Jadi kita bisa melihat konsisten dia diterimanya itu dilihat dari proses ininya, gitu ya. Nah, saya harapkan teman-teman juga bisa mempertimbangkan hal ini karena ini juga akan menjadi tujuan target kita, gitu ya. Misalnya kalau bagi dosen-dosen yang butuh cepat, gitu ya, maka cari yang frekuensi publikasinya itu sering, gitu ya, bisa setahun 4 kali, setahun 3 kali, kemudian pertimbangkan lagi, gitu ya. Tidak selamanya yang publikasi setahun 4 kali itu juga cepat, tidak juga gitu ya. Kita lihat proses publikasinya, ini yang perlu Anda perhatikan gitu ya. Nah selanjutnya, yang perlu Anda perhatikan adalah biaya gitu ya. Karena mungkin ada beberapa mahasiswa yang menginginkan publikasi jurnalnya saya mau yang gratis, cari yang gratis atau cari yang berbayar. Nah, biasanya yang terindeksasi jurnal gitu ya, terindeksasi jurnal Sinta gitu ya, itu bergantung kepada jurnalnya masing-masing, itu semakin tinggi peringkat, itu semakin biayanya juga semakin akan tinggi gitu ya. Tetapi dilihat dari masing-masing karakteristik jurnalnya ya. Contohnya saja di jurnal JIPS gitu ya, karena ini belum indeksasi Sinta, tetapi kita lihat bagian di mana kita bisa melihat biaya biaya yang dipungut ya ketika publikasi, maka kita bisa melihat kalau di sidebar tidak ada, tidak muncul gitu ya. Oh ini ada author fee gitu ya. Nah, biasanya ada istilah lain, ada istilah artikel process chart, ada juga artikel publication chart ya. Nah, kita klik ini ternyata jurnal ini gratis gitu ya ketika mau publikasi, tetapi kalau penulisnya itu membutuhkan hard copy cetak, maka dia harus membayar 250.000 gitu ya. Kemudian misalnya kita cari lagi di jurnal Psikoislamika ya. Ketika di sini tidak muncul fee, maka di sidebar tidak muncul, maka kita klik di bagian about ya. Di about ada fee gitu ya. Nah, ini ternyata dia sudah terindeksasi Sinta 5 tetapi dia gratis tidak berbayar ya. Nah, ini bergantung kepada jurnalnya masing-masing. Ada beberapa jurnal dengan bidang keilmuan lain itu Sinta 5 itu dia bisa berbayar 750, dia bisa berbayar 500.000 gitu ya. Mungkin ini juga bisa dipertimbangkan bagi teman-teman mahasiswa yang ingin mempublikasikan artikel di dalam jurnal ya. Jadi bergantung kepada ini, makanya kita harus melihatnya itu secara detail gitu ya. Jangan-jangan kalau kita tidak melihat secara detail, misalnya artikel kita diterima, ternyata dia bayar 1 juta. Nah, mungkin kita tidak menyiapkan uang itu sehingga kita kesulitan gitu ya. Maka kita harus mencermati karakteristik jurnal tersebut secara detail gitu ya, agar tidak kesulitan di kemudian harinya gitu ya. Nah, kemudian yang sering banyak orang salah paham gitu ya. Jadi ada yang menjelaskan author fee, ada yang menjelaskan author publication chart. Biasanya kalau author publication chart itu ada 2 makna ya. Jadi 2 makna itu maksudnya bahwa itu adalah biaya publikasi atau biaya proses selama publikasi ya. Kalau itu biaya selama proses publikasi, bisa jadi artikel itu sudah direview oleh reviewer, kemudian ditolak gitu ya, tetapi kita tetap harus membayar loh. Kita ini nggak dipublikasikan, tetapi kenapa kita membayar ya? Nah itu karena ada biaya yang dipungut gitu ya untuk membayar reviewer gitu ya. Jadi Anda harus menanyakan ini lebih detail kepada pengelolanya ya dengan menghubungi melalui di mana? Melalui di bagian editorial team kontak ya, editorial team kontak. Nah, itu Anda bisa menghubungi mereka melalui email atau melalui WhatsApp. Biasanya itu ada WhatsApp-nya gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang langsung dia menjelaskan author publication chart atau author process chart. Biasanya ada beberapa jurnal yang dia detail gitu ya memberikan deskripsinya ya. Ada juga yang menjelaskan fast track gitu ya. Dia publikasinya tidak bayar, tetapi kalau yang mau fast track gitu dia bisa membayar. Maksudnya fast track itu bukan dia submit terus dia dipublikasikan tidak gitu ya, tetapi dia ada proses reviewnya itu lebih cepat gitu ya, bukan tentu itu dipublikasikan, tetapi bisa jadi itu proses reviewnya itu lebih cepat. Jadi Anda
akan yang pertama di-screening gitu ya, apakah artikel ini layak atau tidaknya gitu ya. Jadi untuk terkait biaya akan lebih bagusnya Anda menghubungi langsung pengelolanya. Kalau Anda tidak paham, langsung hubungi pengelolanya. Tetapi juga ada beberapa jurnal ya yang mungkin karena dia orientasinya adalah bisnis, ada yang mungkin jurnal-jurnal yang nakal yang dia tidak mempertimbangkan etika publikasi, dia langsung tidak memberikan review gitu ya, atau memberikan review sekali kemudian langsung publikasi gitu ya. Tetapi dengan membayarnya juga mungkin dengan harga yang lebih tinggi 500.000 gitu ya. Untuk mungkin yang dia jurnalnya belum terindeksasi gitu ya, terindeksasi Sinta, hanya ISSN saja gitu ya. Nah, itu mungkin yang juga perlu Anda cermati ya. Jadi semakin Anda berkomunikasi dengan pengelola gitu ya, pengelola itu akan semakin senang karena kadang ada beberapa autor gitu ya yang dia tidak memberikan metadata informasi profilnya itu secara detail, tidak ada nomor telepon gitu ya. Kemudian kita menghubungi sebagai pengelola, artikel dia bagus gitu ya, tetapi kita nggak bisa menghubungi dia melalui email, sudah dihubungi tetapi tidak dibalas gitu ya, sehingga autor itu harus benar-benar memberikan informasi yang detail gitu ya. Apalagi kalau semakin dihubungi melalui WhatsApp gitu ya, itu mungkin akan, oh ini mungkin lebih mudah dihubungi, artikelnya sudah bagus, orangnya kalau dihubungi mudah cepat revisi. Nah itu akan pengelola itu akan senang, editor itu akan senang gitu ya. Nah, itu yang perlu ditimbangkan setelah setelah memilih fokus and scope, kemudian frekuensi publikasi dan juga author fee gitu ya. Nah, setelah kalau memang biayanya itu sudah kita setujui ya, biayanya sudah kita setujui, frekuensinya sudah kita setujui, maka kita harus melihat lebih lanjut di bagian submission ya. Kita bisa mengecek di bagian author guideline ya. Di author guideline gitu ya, author itu kadang tidak melihat author guideline, jadi langsung kepada template-nya saja ya, padahal bisa jadi pemahaman di template itu tidak selengkap di author guideline gitu ya. Jadi saya harapkan sebelum Anda mendownload template, Anda harus membaca terlebih dahulu petunjuk pedoman penulis ya. Jadi bagaimana dia harus submit, apa saja persyaratannya, apa saja prosedurnya. Di sini sudah di bagian about itu sudah muncul gitu ya. Nah, jarang sekali author itu langsung kepada template-nya kemudian langsung ngirim naskah gitu ya. Ternyata di template-nya tersebut perlu ada prosedur-prosedur yang ternyata tidak dilakukan oleh author gitu ya, sehingga pertimbangan untuk diterimanya itu juga akan semakin ditolaknya itu juga akan semakin tinggi gitu ya. Semakin Anda menyesuaikan dengan author guideline, maka akan semakin tinggi di keberterimaannya selain dari substansinya gitu ya. Jadi secara teknisnya itu harus sesuai gitu ya. Karena kadang di template itu hanya secara teknis, tidak secara detail. Apa sih yang perlu ada di dalam latar belakang, kemudian bagaimana cara menggunakan referensinya gitu ya. Nah, karena di setiap jurnal itu dia akan memiliki kriteria yang berbeda-beda, tidak selalu sama gitu ya. Mereka akan mempunyai kriteria yang masing-masing jurnal itu memiliki kekhasan gitu ya, sehingga author harus mempertimbangkan author guidelines ini ya. Jadi mulai dari mungkin proses reviewnya, kemudian apa saja yang perlu diunggah gitu ya. Kita cari di bagian di Siku Islamika misalnya ya. Ternyata di Siku Islamika sebelum kita submit, kita harus melihat lebih detail gitu apa yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah cover letter gitu ya. Jadi cover letter ini salah satu bentuk komitmen Anda terhadap jurnal tersebut ya. Jadi komitmen Anda dengan memberikan informasi yang detail, kemudian menyetujui bahwa artikel ini tidak pernah dipublikasikan sebelumnya, atau artikel ini masih proses submitnya itu kemana-mana gitu ya. Jadi cover letter itu adalah salah satu bentuk komitmen yang akan sangat melegakan autor gitu ya. Karena kalau nggak ada cover letter itu, ya itu tadi, autor itu sulit dihubungi gitu ya. Padahal kita berharap ya. Halo? Oke, bisa saya lanjutkan ya?
Jadi cover letter ini adalah bentuk komitmen, karena sering sekali ada artikel yang memang itu dia layak, bagus, tetapi author itu tidak sering melihat emailnya, dia tidak memberikan nomor telepon gitu ya, sehingga, kita hanya bisa menghubungi melalui email. Sedangkan melalui email pun tidak ada balasan, sehingga kalau memang tidak ada balasan ya akan ditolak gitu ya dalam jangka waktu seminggu, nggak bisa dihubungi misalnya, atau bergantung kepada jurnalnya masing-masing, pengelola jurnalnya masing-masing. Kalau tidak bisa dihubungi, ya dia akan mencari jurnal yang lain, meskipun jurnal itu bagus gitu ya. Tetapi kalau ada cover letter, maka kita lihat dulu ya bentuk cover letter itu seperti apa. Nah, jadi cover letter ini bentuknya adalah apa? Perjanjian gitu ya, perjanjian kesepakatan untuk Anda itu mudah dihubungi, kesepakatan untuk Anda berkomitmen ya selama proses publikasi gitu ya. Kemudian ini ada nomor WhatsApp, nomor email, ini benar-benar harus, dilengkapi gitu ya, metadata-metadata yang di profil ketika Anda register itu Anda harus melengkapi itu dengan detail ya. Jangan sampai tidak detail karena itu mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi dari, editor untuk menghubungi Anda gitu ya. Nah ini jadi Anda perlu, mengunggah naskah cover letter-nya gitu ya. Kemudian mungkin ada kriteria lain gitu ya, kriteria lain yang mungkin akan membantu Anda ketika Anda, sudah punya naskah selesai gitu ya, tetapi ternyata, ada beberapa kriteria yang diinginkan oleh jurnal ini. Misalnya saja di dalam jurnal ini, oh ternyata ada beberapa, hasil-hasil penelitian yang membutuhkan prosedur atau protokol atau bentuk checklist gitu ya, yang mungkin akan membantu keberterimaan dari naskah ini. Semakin Anda sesuai dengan protokol penelitiannya gitu ya, maka semakin tinggi keberterimaannya gitu ya. Nilai-nilai substansinya akan ada gitu ya. Nah, mungkin ini akan lebih lanjut dibahas di pelatihan selanjutnya ya, di bagian substansinya gitu ya. Nah, kalau kita sekarang, lebih berfokus kepada teknisnya gitu ya. Nah, sehingga Anda harus memperhatikan ini. Di sini mungkin juga ada beberapa secara garis besar gitu ya, referensi. Nah, sering sekali saya melihat ya sebagai pengelola jurnal untuk mungkin yang submit itu lebih banyak mahasiswa gitu ya, bukan dosen. Banyak mahasiswa itu yang mengirim naskahnya itu tidak menggunakan, reference tool gitu ya, padahal semua jurnal gitu ya, semua jurnal di Indonesia itu selalu menggunakan reference management tool gitu ya. Karena kalau Anda tidak menggunakan reference management tool itu juga akan, menjadi pertimbangan gitu ya. Kalau memang artikelnya dia masih bagus gitu ya, sebenarnya artikelnya bagus, kemudian dia tidak menggunakan reference management tool, maka akan, diberikan umpan balik untuk boleh revisi gitu ya. Atau yang karena dia sudah standarnya udah tinggi, yang submit udah banyak gitu ya, jadi yang, tidak sesuai dengan kriteria ya akan langsung ditolak gitu ya. Oh dia tidak menggunakan reference management tool, maka dia akan langsung ditolak gitu ya. Maka Anda harus benar-benar memperhatikan itu gitu ya. Jadi apa yang menjadi syarat, apa yang menjadi panduan itu harus Anda penuhi sebelum Anda mensubmit naskah Anda di akun, akun online jurnal sistemnya gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah, dari prosedur, mungkin Anda bisa mengunggah langsung template-nya ya. Ini, slide saya yang berubah-ubah ini bisa ganti ya Mas Iqbal? Bisa, bisa. Oke ya. Nah di sini juga ada template artikelnya gitu ya. Kemudian ada bagaimana cara merevisi kalau kita diberikan umpan balik, kemudian cover letter yang nanti harus diunggah ketika kita mensubmit naskah gitu ya. Nah, mungkin kita bisa melihat template-nya gitu ya. Kalau kita tidak jelas template-nya, kita tidak bisa memahami template-nya, maka kita hubungi saja pengelolanya gitu ya, nggak apa-apa. Selama pengelola itu bisa dihubungi. Kalau pengelolanya nggak bisa dihubungi, ya berarti kita harus, mengevaluasi diri sendiri gitu ya, memberikan umpan balik terhadap diri sendiri apakah sudah sesuai atau tidak gitu ya. Atau bisa juga diberikan umpan balik teman sejawat kita, minta teman kita untuk melihat bagaimana artikel kita terlebih dahulu atau pembimbing kita gitu ya misalnya. Nah, ini juga perlu dicermati ya. Jadi setiap bentuk, setiap huruf, setiap font itu harus sesuai gitu ya.
Nah, kadang ada beberapa jurnal yang mereka kalau tidak sesuai template, dia akan langsung ditolak gitu ya. Atau kalau yang tidak mempertimbangkan misalnya, Turnitinnya Turnitinnya nggak sesuai, itu padahal dia sudah template-nya sudah sesuai, tetapi kalau dia Turnitinnya terdetek gitu ya, terdetek tinggi, maka dia juga langsung bisa ditolak gitu ya. Nah, ini juga hal yang perlu pertimbangkan lagi sebelum kita mengunggah naskah itu adalah kita sudah memastikan bahwa ada screening for plagiarism gitu ya. Jadi biasanya menggunakan Turnitin gitu ya. Tetapi ada beberapa jurnal yang dia itu mau Turnitin sendiri gitu ya, melihat bahwa eh, apa seberapa jauh menggunakan akunnya mereka gitu ya. Karena saya pernah gitu ya, saya sudah sebelumnya sebelum submit saya sudah menggunakan Turnitin gitu ya. Nah, ternyata terdetek setelah 100% ya karena saya sudah menggunakan aplikasi Turnitin tersebut sehingga kalau tidak ingin 100% maka kita harus menghapus eh, apa naskah yang sudah kita unggah tadi ke dalam Turnitin itu harus kita hapus dulu ya, sehingga mereka bisa melakukan proses screening gitu ya. Nah, ini juga perlu hati-hati gitu ya bagaimana cara teknik untuk meminimalisir dari plagiarisme itu mungkin juga akan menjadi ada pelatihan sendiri lagi gitu ya. Karena sehingga bisa lebih fokus gitu ya. Jadi ada beberapa tahapan tadi ya yang mungkin ini harus Anda pertimbangkan. Tidak hanya secara teknisnya saja, tetapi ternyata juga secara screening plagiarismenya itu berapa persennya itu juga mempengaruhi gitu ya. Jadi semakin akreditasi nasional, kemudian semakin tinggi peringkat, maka kriterianya itu juga akan semakin tinggi gitu ya. Sehingga teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya seperti apa gitu ya. Kalau hanya ternyata Anda sebagai mahasiswa tidak perlu membutuhkan yang akreditasi peringkat, tetapi cukup yang ISSN juga bisa. Tetapi bukan berarti yang dia belum terakreditasi dan cuma hanya ISSN itu dia mudah cepat publikasinya tidak selalu seperti itu gitu ya. Bergantung kepada jurnalnya masing-masing gitu ya. Jadi semakin Anda mencermati karakteristik jurnal maka akan semakin tinggi juga Anda memahami gitu ya. Bagaimana saya mau mensubmit naskah ini gitu ya. Kalau dari beberapa tahapan tadi itu ternyata Anda tidak sesuai, mungkin tidak sesuai biayanya, maka Anda kembali lagi kepada portal jurnal lagi ya, Anda mau mencari jurnal lagi, seperti itu ya. Yang disesuaikan tadi, frekuensi publikasinya, karena kebutuhan dan tujuan kita itu kan masing-masing ada sendiri gitu ya. Saya misalnya mau publish meskipun mahal tidak masalah, misalnya seperti itu. Atau saya mau yang proses reviewnya itu memang cepat atau apa gitu ya. Nah, kebutuhan dan tujuan kita itu masing-masing ada gitu ya, sehingga kita harus menyesuaikan itu gitu ya. Jadi kalau sudah merasa ini misalnya artikelnya nggak cocok, maka ya kembali lagi kepada portal Sinta atau portal Garuda gitu ya. Kalau portal Garuda mungkin lebih luas gitu ya cakupannya gitu ya. Tidak hanya yang terakreditasi, tetapi yang belum terakreditasi pun ada gitu ya di sini. Jadi Anda bisa mencari jurnal, bisa mencari proceeding conference di sini ya. Seperti itu. Nah, untuk lebih lanjut bagaimana cara submit mungkin bisa dibantu langsung dengan Mas Iqbal ya. Tetapi mungkin ada beberapa pertanyaan mungkin dari teman-teman atau Bapak Ibu yang mungkin hadir di sini bisa monggo kita berdiskusi secara langsung gitu ya, apa mungkin yang kesulitan dalam selama proses submit naskah, proses mencari memilih jurnal ada kesulitan, kita bisa membantu untuk ini ya, diskusi.